Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadirin sekalian, saudara dan saudariku seiman seislam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya yang tidak terhingga, yang terus mengalir kepada kita tanpa henti. Utamanya adalah nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hidayah itu kita bisa mengenal mana jalan yang benar, jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti, sehingga kita menelusurinya, dan juga kita bisa tahu mana jalan yang sesat, jalan yang menjerumuskan kepada murkanya di neraka nanti di hari kiamat, sehingga kita bisa menjauhinya. Termasuk di antara nikmat itu adalah nikmat keamanan, kenyamanan, ketenangan, kesehatan yang kita rasakan sekarang, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu tentang firman Allah, tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya itulah kita bisa tahu mana jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hal sehingga datang terlambat di pagi hari ini. Yang penting namun alhamdulillah dengan nikmat Allah bisa sampai dengan selamat. Pas dengan tema kita di pagi hari ini dalam kitab Tauhid bab 41. Kalau di dalam terjemahannya tentang mengingkari nikmat Allah. Kalau judul aslinya berkata al-muallif rahimahullahu taala, babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Al-ayah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 83, yang artinya ya'rifuna, yaitu mereka mengetahui ni'matallahi, nikmat Allah. Thumma, kemudian mereka yungkirunaha, mereka mengingkarinya. Dan kelanjutannya wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka itu dalam keadaan kufur. Ya'rifun, mengetahui. Apa yang dimaksud mengetahui? Mereka tahu bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi nikmat Allah, yang dimaksud nikmat Allah itu bukan tahu adanya nikmat, tapi tahu kalau nikmat itu asalnya dari Allah.
Jadi orang ini tahu ini ada nikmat dan tahu bahwasanya itu asalnya dari Allah. Dengan akalnya, dengan panca indranya, dia tahu nikmat itu asalnya dari Allah. Tetapi kemudian kata Allah, "Tsumma yungkirunaha," tapi mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Apa yang dimaksud mengingkari nikmat itu? Mengingkari nikmat itu artinya tidak menisbatkan sebab nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menisbatkan sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik karena dia lupa atau karena memang sengaja lupa. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan nikmat itu? Nikmat yang dibahas ini apa? Segala macam nikmat. Nikmat itu dua macam, yaitu terwujudnya sesuatu yang disukai. Orang mendapat harta, nikmat. Mendapat anugerah keturunan, nikmat. Ya, mendapat kesehatan, nikmat. Ya. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah hilangnya atau tercegahnya, terhalangnya sesuatu yang dibenci. Hilangnya atau terhalanginya sesuatu yang dibenci. Orang yang awalnya sakit menjadi sembuh, nikmat. Yang awalnya fakir menjadi kaya, nikmat. Yang dia awalnya mungkin kepanasan kemudian merasakan dingin, nikmat. Lapar menjadi kenyang, nikmat. Jadi dua sisi itu adalah nikmat, yaitu terjadinya sesuatu yang dia sukai atau hilangnya atau terhalanginya sesuatu yang dia benci. Kita sekarang dalam keadaan tenang, nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada bencana alam, tidak takut serangan musuh dan lain sebagainya. Ini nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalangi itu. Nah, sekali lagi kemudian kita lanjutkan. Nah, ingkar nikmat itu bagaimana? Ingkar nikmat itu orang yang tidak menisbatkan sebab nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menisbatkan sebab nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya demikian. Adapun kalau dalam ucapan nanti akan kita jelaskan hukumnya. Ya. Jadi seperti itu. Seperti dia dalam hatinya meyakini harta saya ini saya peroleh karena saya kerja keras. Nah, harta saya ini saya peroleh karena warisan dari orang tua saya. Ya. Atau misalnya saya sehat karena rajin olahraga. Ini dalam hatinya seperti itu. Ini ingkar nikmat. Ya. Ini ingkar nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aktsaruhumul kafirun. Aktsaruhum, kebanyakan dari mereka. Siapa mereka? Ya orang yang mengingkari nikmat tadi itu. Orang yang mengingkari nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kebanyakan dari mereka memang kafir. Kafir dalam artian kufur. Kufur itu dalam artian secara bahasa menutupi. Artinya hatinya tertutup dari kesadaran bahwasanya nikmat itu dari Allah. Jadi ada ingkar nikmat, ada kufur nikmat. Ya. Yang pada hakikatnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, Allah mengatakan aktsaruhum. Kenapa? Karena memang ada orang, aktsaruhum artinya kebanyakan. Ada orang yang ingkar nikmat itu bukan karena kufur. Dia ingkar nikmat karena tidak tahu, karena tidak paham, karena tidak memiliki ilmu. Ya. Orang yang seperti ini tidak dikatakan kufur. Ya. Orang seperti ini tidak dikatakan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa penulis menyebut ayat ini di dalam kitab Tauhid? Kenapa penulis menyebutkan ayat ini di dalam kitab Tauhid? Karena syukur itu termasuk konsekuensi dari tauhid.
sehingga mengingkari nikmat itu dia berlawanan dengan tauhid. Berlawanannya dari dua sisi. Berlawanan dari dua sisi. Sisi yang pertama, ketika orang mengingkari nikmat, apa tadi ingkar nikmat? Yaitu menisbatkan nikmat itu, ya, menisbatkan sebab nikmat itu tidak kepada Allah. Berarti dia menjadikan bagi Allah sekutu dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya. Apa rububiyah? Rububiyah Allah itu maksudnya perbuatannya Allah, ya, aktivitasnya Allah. Apa perbuatannya Allah itu? Mengatur segala alam semesta ini, ya. Menciptakan, mengatur segala alam semesta ini, termasuk dalam perinciannya mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, ya, menyelamatkan. Itu rububiyah Allah, perbuatan Allah. Jadi ketika seorang mengatakan, wah, harta saya ini saya dapatkan karena saya ini kerja keras, berarti dia menjadikan dirinya sendiri sekutu bagi Allah, ya, dengan keyakinan dia bahwasanya yang mendatangkan rezeki itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini bertentangan sekali lagi dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu tauhid yang berkaitan tentang perbuatan Allah. Sisi yang kedua, ingkar nikmat itu bertentangan dengan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang dalam artian beribadah kepada Allah. Uluhiyah itu dalam artian penghambaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena syukur itu, ya, ini cara berpikirnya kita harus runut ini, ya. Termasuk bagian dari syukur itu, para bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya, adalah mengakui nikmat itu dari Allah. Itu bagian dari syukur. Pengakuan dari mana asalnya nikmat itu, ya, harus kita tujukan kepada Allah semata. Ketika orang mengatakan atau meyakini nikmat ini sebabnya asalnya dari usaha dia misalnya, atau dari pemberian orang lain misalnya, ya, atau dari pemberian katakanlah, ya, dari dewa tertentu misalnya yang dia yakini, maka dia mensyukuri nikmat itu kepada orang itu. Ya, kalau dia mengatakan saya ini karena kerja keras saya sendiri, saya sukses karena kerja keras saya sendiri, berarti dia mensyukuri kepada dirinya sendiri. Ya, dia mensyukuri nikmat itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Nah, ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Kita mengakui nikmat itu harus dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, itulah sebab kenapa disebutkan bab ini oleh mu'allif rahimahullah di dalam kitab Tauhid. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala Mujahid ma ma'nahu huwa qaulur rajuli hadza mali wa warathtuhu an abai. Berkata Mujahid, siapa Mujahid ini? Ya, kalau sudah sering mendengar nama Mujahid, harus tahu siapa Mujahid. Setidaknya secara singkat, Mujahid ini muridnya sahabat Abdullah ibn Abbas. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, maka termasuk tabi'in yang paling banyak disebut adalah Mujahid. Ya. Kalau sahabat paling banyak disebut adalah sahabat Abdullah ibn Abbas. Kalau tabi'in, maka yang paling banyak disebut adalah Mujahid, muridnya Abdullah ibn Abbas. Mujahid ini diriwayatkan selesai khatam tafsir Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mendengar tafsir Al-Quran dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Cara belajarnya, dia baca kepada sahabat Abdullah ibn Abbas Al-Quran itu, setiap berhenti satu ayat ditanya tafsirnya apa. Nah,
Jadi seperti itu. Setiap berhenti satu ayat, tanya kepada Abdullah bin Abbas, tafsirnya apa. Mujahid ini selesai. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, katanya sebagai bentuk pujian kepada Mujahid, jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu sudah cukup bagimu. Tidak perlu tanya kepada tafsir orang lain. Ya, tidak perlu tanya tafsir orang lain. Yaitu sebagai bentuk pujian. Tentu itu bukan penyucian, ya, karena namanya manusia. Mujahid tetap ada tafsir-tafsir yang dia mungkin lemah dari segi maknanya dan lain sebagainya. Nah, kata Mujahid menafsirkan ayat tadi, surat An-Nahl ayat 83. Maksudnya yungkirunaha, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yungkirunaha, mengetahui itu nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Itu adalah, kata Mujahid, qaulur rajuli, ucapan seseorang, hadza mali, ini adalah hartaku, warathuhu an abai, aku mewarisinya dari ayahku, dari nenek moyangku. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, penting kita catat di sini. Yang diberikan contoh oleh Mujahid ini, ya, maksudnya adalah ucapan yang memang diyakini, ya, diyakini dalam hati seperti itu. Dia mengatakan harta ini dari warisan bapak saya, dan dalam hatinya begitu. Adapun kalau hanya sekedar memberitahu, maka tidak dilarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ucapan tentang dari mana asal nikmat, ketika seseorang mengatakan dari mana asal nikmat yang dia dapatkan, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama disebutkan atau diucapkan dalam rangka ikhbar. Ikhbar itu artinya informasi, ya, informasi. Ya, sebagai sekedar informasi asalnya dari mana. Ya. Jadi ditanya misalnya, misalnya dia melihat tetangganya mendapat atau naik motor baru. Wah, motor baru, Pak. Dari mana gitu kan? Dapat rezeki, ya. Maka bapaknya bilang, "Iya, alhamdulillah," gitu kan. Tanah saya laku, misalnya seperti itu. Ini hanya sekedar ikhbar, informasi, ini tidak dilarang. Ini tidak dilarang. Jadi tidak diharamkan. Bukan ini yang dimaksud oleh Mujahid. Ya. Bukan ini yang dimaksud oleh Mujahid. Hanya sekedar menginformasikan, ya, bahwasanya nikmat itu dia dapatkan di dunia ini, jalannya lewat itu. Namun dalam hatinya dia tetap mengatakan ini alhamdulillah nikmat dari Allah lewat itu. Ya. Yang dimaksud oleh Mujahid adalah orang yang memang macam yang kedua, yang memang mengucapkan itu dan meyakini seperti itu. Dia katakan ini saya dapat dari kerja keras saya dapat dari warisan saya. Dan dia mengucapkan seperti itu dengan melupakan bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Melupakan bahwa saya itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan kalau ada orang dia mengingkari, ya, bahwasanya dia mendapatkan warisan misalnya, seperti yang dicontohkan oleh Mujahid ini, lalu dia mengingkari itu adalah nikmat dari Allah, itu berlipat ganda kemungkarannya. Kenapa? Karena sebab Allah itu menjadikan sebab itu dua, sudah pernah kita jelaskan. Ada sebab kauni, ya, atau takdir gitu ya. Ada sebab syar'i. Sebab syar'i. Sebab kauninya dalam masalah warisan bagaimana? Yang dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Bapaknya siapa yang memberikan rizki? Ya Allah, ya, kan begitu. Kalau seandainya Allah tidak menakdirkan bapaknya kaya, ya dia tidak dapat warisan banyak. Kemudian yang kedua sebab syar'i. Sebab syar'inya apa? Allah menentukan dalam syariat, jika seorang itu meninggal, maka anak paling berhak mendapatkan warisan itu. Ya.
Anak termasuk yang paling berhak mendapatkan warisan itu. Jadi si anak ini dia bangga-banggain, saya dapat warisan dari bapak saya. Nah, padahal yang menetapkan orang berhak mendapatkan warisan siapa? Allah, dari ayahnya. Nah, kalau dia kemudian melupakan peran Allah, kuasa Allah dalam memberikan nikmat itu, ya, maka dia mendapatkan kemungkaran yang besar. Nah, ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingkari oleh Mujahid dalam penjelasannya. Jadi tidak boleh mengucapkan hal yang seperti itu kalau dia meyakini demikian. Ya, makanya kita berhati-hati. Nanti ada penjelasannya ya. Berhati-hati dalam mengucapkan hal demikian. Nah, jadi kalau hanya sekedar informasi, ya tidak apa-apa. Sekedar informasi tidak apa-apa. Ya, jadi demikian. Karena kalau seperti itu bagaimana kita berinteraksi? Ya, bagaimana kita berinteraksi? Misalnya anaknya pulang dapat duit misalnya. Loh, nak dapat dari mana? Dari Allah, Pak. Ya enggak salah ya. Ya, maksudnya ya asalnya lewat dari mana kan gitu itu. Ya, jadi misalnya anaknya meyakini loh, kalau saya nanti saya bilang dari bapak fulan, nanti saya takutnya ingkar nikmat. Ya, bukan seperti itu. Nah, baik. Ya, kalau sekedar informasi itu boleh saja. Yang tidak boleh ada yang meyakini. Baik, kita lanjutkan. Berkata muallif rahimahullah, wa qala Aun ibn Abdullah. Ya, wa qala Aun ibn Abdullah, yaquluna laula fulanun lam yakun kada. Ya. Berkata Aun ibn Abdullah, ya. Para ulama mengucapkan, ya, para salaf mengucapkan, di antara ingkar nikmat itu adalah ucapan seseorang, laula fulan, andai kata bukan karena fulan, lakana kada, lam yakun kada, tidak akan terjadi seperti ini, ya. Tidak akan terjadi seperti ini. Andai kata bukan karena Pak Dokter saya tidak akan sembuh. Andai kata kalau bukan karena Pak Satpam, ya, malingnya pasti bisa masuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini juga termasuk ingkar nikmat, namun dengan catatan sekali lagi, ya, dengan catatan. Jadi kita ini belajar harus rinci, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau tidak nanti jadinya ekstrim, ya. Kalau dipukul rata itu nanti jadinya ekstrim. Tapi kita harus perinci. Yang seperti ini, ya, kalau dia mengatakan, ya, ucapan seperti ini, seperti tadi, hanya sekedar untuk menyampaikan informasi, ya, informasi, tidak menafikan peran Allah, ya, dan memang kenyataannya seperti itu, maka itu tidak mengapa, ya, maka itu tidak mengapa, itu hukumnya boleh. Apa dalilnya? Ada dalilnya, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kisah beliau mengisahkan keadaan Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman beliau. Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini kan wafat dalam keadaan masih kafir, tidak ingin bersyahadat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada Allah bagi pamannya, ditolak, ya, karena tidak ada ampunan untuk kesyirikan dan kekufuran. Meskipun, ya, dia adalah salah satu manusia yang paling berjasa di perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mati dalam keadaan kafir dan syirik berdasarkan kesepakatan kaum mukminin, ya, ulama kaum mukminin, maka dia matinya dalam keadaan kafir, dia kekal di neraka. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mintakan ampun kepada Abu Thalib, ditolak. Namun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap dibalas, ya, dibalas atau dikabulkan sebagian permintaan ampunan itu dengan bentuk diringankan adabnya sahabat, diringankan adabnya Abu Thalib, ya,
bin Abdul Muthalib ini, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Thalib itu nanti di hari kiamat dia akan diletakkan di atas sandal, ya, sandal yang panas, ya, kemudian yang karena panasnya sandal itu mendidihlah otaknya, ya. Dan dijelaskan tidak ada, ya, Rasulullah tidak melihat satu orang pun yang adabnya itu lebih berat, ya, lebih berat daripada adabnya Abu Thalib. Mohon maaf salah, lebih ringan, ya, ya, lebih ringan adabnya dari Abu Thalib. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya itu, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, pastilah Abu Thalib itu akan berada di dasar neraka. Dia akan berada di dasar neraka. Dasar neraka, di neraka paling dalam, di situ yang paling pedih adabnya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan sebab diringankannya adab Abu Thalib itu kepada dirinya sendiri. Ya. Padahal siapa yang meringankan? Allah tentunya. Ya, bukan Rasulullah. Ya. Namun Rasulullah mengucapkan hal ini, ya, hanya sekedar memberitahukan saja. Beliaulah sebab, salah satu sebab, ya, sebab diringankannya adab Abu Thalib di neraka nanti. Sehingga ucapan seseorang misalnya ketika terjadi sebuah perkara misalnya atau kejadian, katakanlah dia celaka atau kecelakaan di jalan, kemudian karena dia mengenakan helm selamat, kepalanya tidak terluka. Wah, dia katakan, kalau bukan karena helm ini pecah kepala saya. Nah, jadi seperti itu. Apakah seperti ini boleh? Boleh, tapi hendaknya dihindari. Ya, kalaupun dikatakan boleh, tetapi apa, hendaknya dihindari. Ya, hendaknya dihindari. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa kalau hanya sekedar menceritakan saja, mengabarkan saja, bukan meyakini. Nah, baik. Nah, kalau dia menjelaskan atau meyakini bahwasanya itu adalah sebab, ya, setelah kata laula itu adalah sebab, maka di sini ada perincian kembali. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau dia mengatakan, ya, atau kejadian itu yang dia sebabkan itu adalah sebab yang tersembunyi, yang tidak nampak, sebab tidak nampak yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya pada kenyataannya, lalu dia katakan itu adalah sebuah sebab. Seperti dia mengatakan, kalau saja bukan karena barokah wali fulan, ya, akan terjadi begini-begini. Kalau saja bukan karena jimat yang saya pakai, ya, saya akan celaka. Misalnya begitu. Nah, ini dia mengatakan sesuatu ini menjadi sebab terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu yang lain. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ya, kenyataannya bukan sebabnya. Ya. Bisa dipahami, Bapak-bapak, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bukan sebabnya. Dia katakan wali fulan menjadi sebab larisnya dagangannya misalnya, atau jimat itu menjadi sebab selamatnya dari kecelakaan. Padahal kenyataannya itu bukan sebab yang memberikan pengaruh. Maka ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Jika dia ucapkan itu dengan mengetahui hukumnya, maka dia bisa menjadi murtad. Dan dia jika wafat dalam keadaan masih meyakini itu, dia terancam kekal di neraka. Jadi seperti itu. Kenapa termasuk syirik besar? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Sedangkan yang berhak menentukan apa yang menjadi sebab
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, kalau dia ucapkan andai kata bukan karena Pak Dokter misalnya, maka saya tidak akan sembuh. Ya, seperti ucapan tadi. Kalau dia ucapkan itu bukan sekedar menceritakan, tetapi mengucapkan karena menjelaskan sebabnya. Ya, dia sembuh karena Pak Dokter gitu ya. Nah, sebab yang kedua ini adalah sebab yang sah secara syar'i dan secara kauni. Ya. Sebab yang sah secara syar'i dan secara kauni. Dia sakit, kemudian dia berobat dengan cara operasi misalnya. Yang operasi itu secara syar'i yang memang dibolehkan di dalam Islam. Secara kauni memang kita tahu bahwasanya salah satu sebab terangkatnya penyakit adalah dengan tindakan medis. Ya. Mana ini adalah hukumnya boleh. Ini hukumnya juga boleh. Dengan syarat, ya, ini hukumnya boleh, mohon maaf. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak meyakini bahwasanya sebab yang dia sebutkan itu adalah satu-satunya sebab atau sebab utama, dan tidak melupakan peran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Ini hukumnya boleh. Namun sekali lagi kita jelaskan, ya. Kita jelaskan itu hendaknya dihindari. Tapi kalau mungkin terucap karena dia saking bahagianya, ya, atau karena memang terlepas begitu saja, maka tidak mengapa. Baik, kemudian yang ketiga, contoh ketiga atau kategori yang ketiga. Dia menisbatkan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kepada sebab yang nampak. Benda yang nampak. Namun hubungan sebab akibatnya itu tidak sah secara syar'i maupun secara kauni. Nah, ini beda dengan yang tadi. Ini saya mungkin tadi salah memberikan contoh. Baik, kita ulangi. Kalau yang kategori pertama, yang kita katakan syirik akbar, itu sebab yang tidak nampak. Tidak nampak itu begini. Ketika terjadinya sesuatu, tidak ada terpikir dalam orang itu mengkaitkan kejadian itu dengan apa yang dia sebutkan. Ya. Orang yang melihat itu tidak bisa mengkaitkan itu. Ya. Contoh misalnya seperti kita sebutkan tadi adalah barokah wali fulan. Ya. Jadi ketika misalnya ada orang itu dia selamat dari kecelakaan, ya. Selamat dari kecelakaan. Kan wali fulan ini kan tidak terlihat, ya. Wali fulan ini wujudnya tidak ada dalam kejadian itu misalnya. Nah, kok bisanya dia yang teringat itu, wah ini gara-gara wali fulan. Ya, misalnya gara-gara saya sering misalnya ziarah kepada wali fulan. Contohnya seperti itu. Maka itu menjadi syirik besar kan? Ya, syirik besar. Sebabnya tidak begitu nampak. Itu namanya sebab khafi. Nah, bedanya dengan yang ketiga ini, sebabnya nampak, tetapi mengkaitkannya itu tidak sah. Mengkaitkan, ya, antara yang dia katakan sebagai sebab dengan kejadiannya itu atau tidak terjadinya sesuatu itu tidak sah secara syar'i maupun secara kauni. Ya, kita ambil contoh apa? Jimat, ya, jimat atau benda-benda yang dia yakini bisa mendatangkan keberuntungan. Ya. Jadi seperti itu. Contohnya misalnya dia sedang mengendarai mobil, ya, terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian terlihat yang ketika dia selamat itu terlihat ada gantungan di mobilnya itu misalnya. Nah, langsung dia yakini, wah ini kalau bukan gara-gara saya menggantung jimat ini, ya, saya bisa mati. Gitu. Nah, ini sebab yang nampak, bukan sebab yang jauh yang tidak nampak. Nah, ini hukumnya tidak seperti
Kategori yang pertama ini hukumnya syirik kecil. Ya. Hukumnya apa? Syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar, ya, orang ketika melakukan sesuatu yang termasuk dalam syirik besar, kita ulang-ulangi terus biar paham, ya, maka dia terancam murtad atau bisa dihukumi murtad. Ya, kalau dia mati dalam keadaan itu, ya, maka dia mati dalam keadaan musyrik, haram atasnya surga, kekal dia di neraka. Adapun syirik kecil, maka hukumnya haram, berdosa dan tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, hukumnya haram, berdosa dan tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya. Baik. Jadi demikian tentang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan-ucapan yang berkaitan dengannya. Ya, ucapan-ucapan yang berkaitan dengan mengingkari nikmat Allah. Tapi kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini salah satu guru Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yaquluna hada bi syafa'ati alihatina. Ibnu Qutaibah mengatakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl itu adalah mereka mengatakan, ya, ingkar nikmat mereka itu adalah dengan mengatakan nikmat ini terjadi karena syafaat Tuhan-Tuhan kami. Ya. Terjadi karena syafaat Tuhan-Tuhan kami. Nah, maka ini jelas syirik besar. Ini jelas syirik besar jika seperti ini. Taib, kita lanjutkan. Wa qala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas. Siapa yang dimaksud Abul Abbas? Yaitu Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau dalam kitab Tauhid, kalau disebut Abul Abbas, itu maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah taala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya. Qala Abul Abbas, Ibnu Taimiyah mengatakan setelah menceritakan atau meriwayatkan hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah masuk pagi hamba-hambaku hari ini dalam keadaan beriman kepadaku dan ada yang dalam keadaan kafir. Ya. Adapun yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengucapkan kami telah diberi hujan atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ya. Adapun yang kafir yang mengatakan kita telah diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selainnya dan berbuat syirik kepadanya. Ya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, huwa ka qaulihim, ini seperti ucapan sebagian orang, kanatir rihu thayyibatan, anginnya bagus sekali, wal mallahu hadiqan, dan nahkodanya jago sekali. Ya. Jadi zaman dahulu orang berpergian jauh menyeberang lautan dengan kapal layar. Ya, ketika misalnya perjalanan yang kalau normalnya ditempuh dalam waktu 1 bulan, katakanlah ditempuh dengan waktu 3 minggu misalnya gitu. Nah, mereka maka memuji anginnya atau memuji nahkodanya. Wah, anginnya bagus sekali, kita cepat sampai. Ya, atau nahkodanya jago. Ya, jadi seperti itu, lihai. Nah, ini termasuk syirik, bisa termasuk syirik, kita katakan ya, bisa termasuk syirik sesuai dengan catatan kaki. Wa nahwu dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsirah, dan yang semacam itu yang banyak diucapkan oleh manusia. Ya, banyak diucapkan oleh manusia. Nah, ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang tercela kalau memang
dia meyakini sebab terjadinya sesuatu atau sebab tidak terjadinya sesuatu itu adalah ya hal yang dia ucapkan itu. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mengapa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kesyirikan? Ya. Atau dia sesuatu yang dosanya besar sekali, ya, sesuatu yang dosanya besar sehingga masuk dalam kesyirikan. Karena kita ambil perumpamaan sederhana, ya, kita ambil perumpamaan sederhana. Kita misalnya sebagai orang tua katakanlah, senantiasa memberikan nafkah kepada anak-anak kita, atau sebagai suami senantiasa memberikan nafkah kepada istri-istri kita. Atau mungkin sebagai istri senantiasa berbakti kepada suaminya. Ya. Kemudian ternyata mereka, suami kita, istri-istri kita, ya, anak-anak kita, itu tidak mau mengakui kebaikan kita. Maka kita sebagai manusia, ya, tentu merasa marah. Ya. Sebagai manusia tentu merasa marah. Ya. Misalnya anak sudah kita belikan ini, belikan itu, keinginannya kita ikuti. Kemudian di suatu waktu sang anak mengucapkan, abah memang tidak pernah memberikan kita apa-apa. Tentu marahlah kita. Itu sikap yang wajar, manusiawi. Ya. Istri misalnya juga sama, sudah dibelikan pakaian bagus, diberikan perhiasan, diberi nafkah dan lain sebagainya. Terjadi satu kesalahan, memang abah ini memang dari dulu begitu, nggak pernah beres kerjanya dan lain sebagainya. Maka itu termasuk mengingkari nikmat atau kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk bersikap demikian. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk bersikap demikian. Manusia yang infaknya atau nikmat yang dia berikan atau dia salurkan, ya, kepada orang lain itu sifatnya terbatas. Ketika tidak disyukuri atau tidak diterima kasihi, ya, dia marah, wajar. Maka Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, nikmatnya tidak terhitung, ya, tidak terhitung, dan apapun yang kita kerjakan tidak akan bisa membayar, tidak akan bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membayar, usaha kita membayar kepada Allah itu pun juga adalah dari nikmat Allah itu sendiri, kan begitu. Bukan murni dari usaha kita. Kalau misalnya ada orang meyakini, ya, meyakini dia merasa dengan sholatnya dia atau taatnya dia itu sudah membalas nikmat Allah, ya itu sesuatu yang tidak baik itu. Sesuatu yang itu tidak beradab. Kenapa? Karena berapapun ibadah yang dia lakukan, ya, itu tidak akan bisa membalas itu. Jadi demikian. Nah, ketika kita menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sesuatu yang buruk. Kenapa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab itu. Ya. Ketika orang itu mengatakan saya misalnya sembuh karena minum obat, lalu dia lupa peran Allah di situ. Dia harusnya ingat, ya, obat itu yang menciptakan juga adalah Allah Subhanahu wa taala pula. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh melupakan peran Allah? Ya. Yang kedua, karena sebab duniawi itu terkadang tidak memberikan pengaruh karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang sakit minum obat, meskipun dokter mengatakan memang ini obatnya, resepnya memang ini. Ya. Nah, maka manjurnya obat itu adalah berdasarkan ketetapan Allah. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan manjur sama sekali. Ya.
Kita misalnya kepanasan katakanlah. Meskipun kita membeli AC yang paling bagus, kadang-kadang mungkin ya, ternyata tidak bisa memberikan pengaruh sama sekali. Tetap merasakan panas, mungkin karena saking panasnya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa sanatu alla tumtoru, balisanatu atau balisinatu an tumtoru antum tora thumma la tumbital ardu. Bukanlah kemarau, ya, kekeringan itu bukanlah kalian tidak diturunkan hujan, kata Rasulullah. Atau paceklik. Paceklik itu adalah kalian diturunkan hujan, tetapi tanah tidak menumbuhkan tanaman sama sekali. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan air dari hujan itu tidak menjadikan tanah itu subur atau tidak memberikan gizi bagi tanaman-tanaman yang ada di tanah itu, sehingga mereka tidak tumbuh. Sehingga kalau kita mengatakan ya, membatasi ucapan kita dalam mengakui nikmat itu sebatas pada sebab duniawinya, ya, lalu meyakini di situ, ya, itu adalah adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, sebab itu mungkin saja sebab yang kita ucapkan atau kita sebutkan itu bisa saja dia memang sebab yang benar, sebab yang bisa memberi pengaruh. Namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diberi penghalang-penghalang. Ya, diberi penghalang-penghalang yang kemudian akhirnya menghilangkan pengaruh sebab itu atau menguranginya. Menghilangkan pengaruh sebab itu atau menguranginya. Kita ambil contoh. Misalnya kita, ya, sudah bekerja dengan susah payah, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dengan pekerjaan kita yang kerja keras kita itu, sampailah kepada kita rezeki, harta yang banyak. Yang dari harta itu kita harapkan menjadi sebab kebahagiaan kita. Ya, ada harta sudah. Yang dari harta itu kemudian kita harapkan jadi sebab kebahagiaan kita. Sudah terbayang kita harta itu mau digunakan untuk apa? Ya, ingin umroh lah, ingin menikah lah yang belum menikah, ingin bangun rumah dan lain sebagainya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan ada penghalang. Ditakdirkanlah dia sakitlah dia, sehingga harta yang banyak itu tidak jadi digunakan untuk mewujudkan keinginannya. Atau kemudian misalnya dia senantiasa menantikan keturunan yang soleh, diberilah keturunan, diharapkan keturunan itu menjadi penghias mata. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dijadikan keturunan itu menjadi sebab adab dia. Ya, wal iyadu billah. Ya. Atau seorang pemuda yang mengharap-harapkan pernikahan dengan seorang wanita solihah yang bisa memberikan ketenangan bagi dia. Ternyata begitu menikah bukan ketenangan yang didapat, namun kesumpatan, kesulitan. Ya. Itu semuanya bisa terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adanya sebab bukan berarti terjadinya sesuatu itu begitu saja. Tetapi sebab itu ada, dan yang menentukan sebab itu bekerja itu adalah Allah, dan yang menentukan sebab itu bekerja sebagaimana mestinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ya. Oleh karena itu ucapan-ucapan seperti wah alhamdulillah kita bisa sampai dengan cepat karena anginnya lancar, ya, karena nahkodanya jago gitu kan. Atau misalnya kalau kita naik bis, ya, atau naik angkot atau travel, nah, bisa sampai dengan cepat jika kemudian kita nisbatkan itu kepada supirnya saja. Wah, supirnya jago, kita bisa sampai cepat selamat. Nah, itu kalau bukan untuk menginformasikan, artinya tidak ditanyakan atau bukan tidak dalam ucapan bercerita dengan orang lain, tapi sekedar dia berterima kasihnya kepada sang supir misalnya, atau sang dokter dalam menyembuhkan penyakit dan yang lain sebagainya, maka itu ucapan yang berbahaya.
bisa terjatuh kepada ingkar nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ya, ucapan-ucapan seperti ini meskipun sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, kalau dalam tujuan untuk memberikan ya informasi, ya itu bahwasanya sebabnya ini dan lain sebagainya, hendaknya dihindari. Minimal kita ucapkan hal itu dengan kita sertakan memuji Allah, alhamdulillah, ya. Misalnya alhamdulillah gitu kan. Artinya dia masih mengingat ada ya kuasa Allah di situ. Alhamdulillah berkat usaha Pak Dokter saya sembuh. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah ya Pak supir jago sekali ternyata nyupir mobilnya sehingga sampai dengan selamat, cepat, selamat. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tidak, insya Allah tidak terjerumus di dalam ingkar nikmat. Ya, jadi demikian. Lebih sempurna lagi kalau dia ucapkan secara sempurna, ya alhamdulillah, ya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan bahasa kemudian karena ya upaya ya dari fulan, dari bapak, dari ibu dan lain sebagainya, akhirnya terjadi ya atau tercapai nikmat ini, atau kita terhindar dari musibah atau terhindar dari bahaya. Nah, jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu insya Allah lebih sempurna. Dan demikian. Baik, sudah ya. Kemudian tanya jawab. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, materi kita di pagi hari ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk terus bersyukur ya terhadap nikmat-nikmatnya dan dijauhkan dari sikap ingkar nikmat. Baik, mungkin silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Atau kita tambah. Ditambah ya, kalau ditambah ada kurangnya atau tidak bisa terbaca semuanya. Baik, kita tambah sekarang bab berikutnya, masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya lengkapnya berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa, yaitu yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai alas, firasya, wassama, dan langit itu bangunan atap yang menaungi kalian, dan menurunkan dari langit air. Kemudian Allah ya, mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad. Andad itu apa? Tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini sebenarnya ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan ya ucapan-ucapan atau sikap-sikap yang termasuk dalam kategori menjadikan tandingan bagi Allah, ya, menjadikan tandingan bagi Allah. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya,
Al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulumatil laili. Ya. Andad, ya, kata Ibnu Abbas adalah syirik, ya, menjadikan bagi Allah sekutu, itu artinya adalah syirik. Akhfa, ya, yang lebih tersembunyi dari jejaknya semut. Kira-kira siapa bisa kita melihat jejaknya semut? Ya. Lebih tersembunyi dari jejaknya semut. Kalau semut misalnya berjalan di atas tanah, meninggalkan jejak. Ya. Ya. Meninggalkan jejak, namun ya tentu sangat kecil sekali di atas pasir. Ya. Lebih tersembunyi daripada jejaknya semut di atas batu yang hitam, ya, fi dhulumatil laili, di kegelapan malam, ya. Wa huwa antaqul, dan itu adalah seperti kamu mengatakan, kata Ibnu Abbas, ya, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, dan hidupku. Ya, ini masalah tentang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas, ya, yaitu kamu mengatakan laula kulaibatu hada la atana lusus. Andai kata bukan karena anjing ini, maka kita akan didatangi maling. Walaulal baqtu fid dari la atal lusus. Kalau bukan karena bebek ini, ya, jadi karena bebek itu kalau misalnya ada sesuatu yang menakutkan atau suara yang menakutkan atau gerakan menakutkan, dia akan berbunyi. Ya. Itu salah satu cara untuk menjaga rumah, gitu kan. Alarm alami lah bahasanya, ya. Ya, alarm alami. Jadi bebek sedemikian. Kalau bukan karena bebek ini, ya kita akan didatangi maling. Nah, atau ucapan seseorang kepada kawannya, Masya Allah wa syi'ta. Ya, sekehendaknya Allah dan sekehendakmu. Ya, ya, terserah Allah dan terserah kamulah. Jadi seperti itu. Wa qaulur rajuli, dan ucapan seseorang, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. La taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Kata Ibnu Abbas, jangan engkau jadikan dalam ucapan seperti ini ada fulan, ya, karena ini semuanya adalah syirik. Ini semuanya adalah syirik. Jadi banyak yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam penjelasan apa yang dimaksud menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di sini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya kesyirikan atau ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan itu banyak sekali dan tersembunyi bagi banyak orang. Tersembunyi bagi banyak orang. Oleh karena itu sebagian salaf diriwayatkan, ya, ma'alajtu nafsi mu'alajataha 'alal ikhlas. Tidaklah saya itu memperbaiki diri saya, mengobati diri saya, jiwa saya lebih berat atau lebih besar, ya, perbaikan yang saya lakukan itu, ya, dibandingkan perbaikan saya kepada ikhlas. Ya, memperbaiki diri saya dalam masalah ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan. Dan juga diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan yang serupa, bahwasanya syirik itu sangat tersembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seperti itu kita berlepas diri dari syirik?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah, berdoalah kalian kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Ya, saya ulangi, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika, ya, an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka mimma la na'lamu. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzu berlindung, bika denganmu, ya, an nusyrika ya dari kami berbuat syirik, bika kepadamu, wa nahnu na'lamu sedangkan kami tahu. Ya, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami lakukan secara sadar. Wa nastaghfiruka mimma la na'lamu, dan kami meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak ketahui atau yang tidak kami sadari. Ya, yang tidak kami sadari. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah ucapan seperti wallahi wa hayatika, wallahi wa hayatika wa hayati, demi Allah dan hidupmu dan hidupku. Maka ini, ucapan ini dia termasuk syirik, termasuk syirik dari dua sisi, termasuk syirik dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dia bersumpah dengan selain Allah. Dia bersumpah dengan selain Allah. Kemudian sisi yang kedua, dia menyandingkan pihak lain selain Allah, ya, dalam kedudukan yang sama dalam ucapannya, yaitu dengan menggunakan kata dan, wa, dan. Ya. Jadi kalau dia mengatakan wallahi, itu bagus, ya, itu bagus, itu boleh, ya. Bahkan terkadang memang diperlukan, diwajibkan dalam persengketaan misalnya, ya. Kalau hakim mewajibkan orang yang dituntut atau dituduh untuk bersumpah, dia wajib bersumpah. Ya, dalam persengketaan ada kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Ketika kita menuduh seseorang, maka ada bayyinah, bukti. Bukti itu dibebankan kepada penuduh, wal yamin, dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari. Ya, dibebankan kepada yang mengingkari, yaitu mengingkari tuduhan itu. Nah, bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan wahayatika saja, dalam artian demi hidupmu saja, ya, bukan mengatakan demi Allah dan demi hidupmu, tapi mengatakan demi hidupmu saja, atau dengan yang lainnya, ya, dengan yang lainnya selain Allah, demi Ka'bah, demi negeri tercinta, nah, misalnya begitu, ya, bersumpah dengan selain Allah, itu kesyirikan dari satu sisi saja, yaitu itu sumpah dengan selain Allah, ya, itu sumpah dengan selain Allah, dan itu termasuk kesyirikan, bisa syirik besar dan bisa syirik kecil, ya. Tetapi kalau ketika dia mengatakan demi Allah dan, nah, ada kata dan, lalu dia sebutkan yang selain Allah, maka kemungkarannya dua: sumpah dengan selain Allah dan menyamakan atau menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Jadi dia sudah menyebutkan Allah, lalu dia sebutkan benda lain dalam posisi yang sama. Ya. Ini kesyirikan dari dua sisi. Nah, dan sumpah dengan selain Allah, para jamaah sekalian, ya, kita jelaskan, kalau dia ucapkan hal itu dengan keyakinan, benar-benar meyakini yang dia sebutkan itu memiliki keagungan yang setara dengan Allah, bahkan lebih buruk lagi, misalnya dia yakini itu lebih tinggi dari Allah, itu syirik besar, jelas. Tapi kalau dia ucapkan karena alasan-alasan selain itu, contoh,
karena mungkin dia menghormati, alasan dia menghormati, tidak kita benarkan, tapi dia alasannya saya menghormati. Misalnya dia demi leluhur saya, karena pemuliaan dia dengan luhurnya dia mengucapkan itu. Demi ruh atau arwah ayah saya, arwah ibu saya, contohnya begitu. Karena penghormatannya kepada orang tua dia mengucapkan itu. Tapi dia tidak meyakini bahwasanya kedudukan leluhurnya, orang tuanya itu sama dengan kedudukan Allah, tidak. Dia ucapkan itu dalam bentuk penghormatan saja. Ya. Atau dia ucapkan karena memang itu kebiasaan, adat istiadat. Kebiasaan dalam artian adat istiadat. Maka ini hukumnya tidak boleh. Itu hukumnya adalah syirik kecil. Haram tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Haram tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Ada syirik, ada sumpah dengan selain Allah yang diperbolehkan tapi lebih baik dihindari, yaitu ucapan orang Arab bi abi wa ummi. Ya, bi abi wa ummi. Kalau diterjemahkan secara literal, demi ayahku dan ibuku. Ya. Tetapi itu adalah ucapan yang sebenarnya dijelaskan adalah ucapan yang hanya terucap begitu saja, tidak memberikan makna sumpah sebenarnya. Ya, jadi ucapan kosong bahasanya. Ya, ucapan kosong yang hanya untuk menghiasi saja, menghiasi ucapan, tidak memberikan makna sumpah. Ya. Sehingga para ulama mengatakan itu boleh, sebagaimana ucapan sahabat Abu Bakar. Ya, bagaimana sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, ada ucapan demikian. Nah, jadi sumpah dengan selain Allah, kalau dia yakini karena memang pengagungan terhadap selain Allah, kedudukannya sama dengan selain Allah, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia ucapkan sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan, tetapi tidak menyamakan dengan Allah, maka itu syirik kecil. Sama-sama dosa besar. Bedanya yang syirik besar mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian ucapan laula kulaibatu hada la'atanal lusus. Kalau bukan karena anjing ini kita akan didatangi maling atau yang lain sebagainya. Ya, maka ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, masih ada ya, kaitannya dengan yang kita jelaskan tadi. Kalau diyakini ya bahwasannya sebab yang dia sebutkan itu satu-satunya yang memberikan sebab, dan dia lupa akan peran Allah di situ, ya, dia lupa akan peran Allah di situ, maka itu bisa menjadi syirik besar. Ya, itu bisa menjadi syirik besar. Ya. Dan juga bisa menjadi syirik kecil. Juga bisa menjadi syirik kecil kalau dia melupakan peran Allah di situ, tapi sebenarnya dia ingat, dia sadar itu adalah nikmat Allah, tetapi kemudian dalam ucapan itu dia lupa. Bukan melupakan, lupa. Baik. Mohon maaf, kalau yang syirik besar itu mengingkari, ya, bukan lupa, mohon maaf. Yang syirik besar itu mengingkari, saya salah ucap. Ya, syirik besar itu dia adalah mengingkari, atau dia meyakini memang itu yang mendatangkan sebab. Baik, adapun kalau sekedar memberitahukan seperti sudah kita jelaskan, maka itu tidak bermasalah. Nah, kemudian ucapan seseorang masya Allahu wa syi'ta. Ya. Masya Allahu wa syi'ta. Ya. Sesuai apa yang dikehendaki Allah dan apa yang engkau kehendaki. Ya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki. Maka ini sama, ya, sama seperti sumpah dengan selain Allah. Kalau dia yakini yang dia sebut dengan selain Allah itu memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa dalam kehendaknya sama seperti Allah, maka itu syirik besar. Ya. Maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia tidak meyakini itu, maka itu hukumnya adalah syirik kecil. Hukumnya adalah syirik kecil. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahul Hakim.
dari sahabat Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini yang benar adalah Ibnu Umar, mohon maaf ya. Jadi ini kesalahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, dalam mengutip hadis ini beliau mengatakan dari sahabat Umar bin Khattab. Tapi yang benar adalah dari sahabat Abdullah bin Umar, ya anaknya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau telah syirik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengucapkan sesuatu yang artinya beliau mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan nama Allah namun dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Ini dua-duanya keburukan. Dua-duanya yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud adalah keburukan. Ya. Tidak ada yang dicintai oleh Ibnu Mas'ud sebenarnya memang itu. Ya. Tidak ada yang dicintai dari dua hal itu. Namun Ibnu Mas'ud memberikan penekanan bahwasanya orang yang bersumpah palsu, sumpah dusta. Ya. Bersumpah palsu atau sumpah dusta, tapi menyebutkan nama Allah, ya, itu dosa. Namun dosanya lebih ringan. Lebih ringan. Dosa-dosa besar. Sumpah dusta itu dosa besar. Minal kabair. Sumpah palsu itu disebut dengan al-yaminul ghamus. Ya. Al-yamin al-ghamus, sumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Itu dosa besar. Tetapi kata Ibnu Mas'ud itu lebih disukai, artinya lebih ringan dosanya dibandingkan dia bersumpah dengan selain Allah, ya, tetapi jujur. Dibandingkan dia bersumpah dengan selain Allah, tetapi apa? Jujur. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, ucapan Ibnu Mas'ud ini adalah sebuah prinsip, ya. Sebuah prinsip yang harus kita pegang, ya. Kita pegang baik-baik. Apalagi sekarang ini nilai-nilai Islam itu, ya, nilai-nilai Islam itu banyak disamarkan, dikaburkan, ya, banyak disamarkan, dikaburkan. Kita menimbang segala sesuatu itu harus sesuai dengan ukuran syar'i, ya, ukuran syar'i. Maka di dalam Islam segala dosa itu, seburuk apapun dosa itu, tidak ada yang bisa mengalahkan dosa syirik. Segala dosa itu, seburuk apapun dosa itu, tidak ada yang bisa mengalahkan dosa syirik. Ya. Semuanya besar dosanya, berat di mata Allah, namun dosa terbesar adalah dosa syirik. Sehingga tidak ada di dalam akidah kita itu, ya, ucapan misalnya, wah tidak apa-apa, yang penting dia tidak merugikan orang lain. Nah, nggak ada. Mengecilkan dosa, mengentengkan dosa dengan mengatakan yang penting dia tidak merugikan orang lain. Atau misalnya ketika kita ini membahas tauhid, nah, kemudian ada yang mengatakan, kenapa kok tidak pernah dikaji korupsi misalnya, ngaji hukum korupsi, ya, ngaji hukum apa misalnya hak asasi manusia. Nah, yang itu isu-isu yang sekarang modern kan ya, isu-isu modern yang dibahasakan seolah-olah kalau kita membicarakan tauhid terus itu tidak ada manfaatnya. Jadi demikian. Karena dalam kacamata mereka kesyirikan itu, orang-orang yang tidak suka dengan hal-hal seperti ini, kesyirikan itu bagi mereka remeh. Bagi mereka apa itu tauhid, apa itu syirik? Yang penting kan tidak korupsi. Ya, dosa terbesar di mata mereka adalah korupsi. Yang penting tidak melecehkan perempuan, yang penting tidak merendahkan perempuan, dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu yang dijadikan senjata oleh mereka. Nah, maka kita jelaskan, ya, ini
pendiriannya Ibnu Mas'ud ya. Pendiriannya Ibnu Mas'ud. Para pejabat itu ya. Mereka bersumpah dengan selain Allah, dengan Allah meskipun mereka melanggar sumpahnya, itu jauh lebih baik daripada pejabat yang sumpahnya ya dengan selain Allah meskipun dia jujur. Meskipun dia jujur. Makanya di dalam Islam itu tidak ada ya bahasa lebih baik pemimpin kafir misalnya, tetapi adil ya dibandingkan pemimpin muslim tapi zalim, tidak ada. Ukuran kita bukan di situ. Ya, tidak hanya sekedar adil dan zalim saja. Ukuran utama tentu adalah tauhid, syirik, iman, kafir. Ya. Kalau ada dibandingkan yang beriman dengan yang kafir, ya tentu yang beriman yang menang. Kalau yang dibandingkan yang bertauhid dengan yang syirik, ya tentu yang bertauhid yang menang. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau dalam masalah persengketaan ya beda, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam persengketaan ya beda. Ada kasus orang mukmin mendolimi orang kafir, ya tentu orang mukmin yang dolim itu tetap dihukum. Ya, tidak sama. Ya, hukum beda dengan masalah menilai orang. Tapi kalau kita nilai mana yang lebih baik antara mukmin dengan orang kafir yang didolimi, kalau ditanya, ini kasus nih, ya orang beriman berbuat dolim, korbannya orang kafir. Siapa yang kita bela dalam artian kita lindungi haknya? Orang kafir. Ya, dalam kasus itu orang kafirnya yang terdolimi, kita lindungi haknya. Tapi kalau kita ditanya dari dua orang itu mana yang lebih baik, yang mukmin atau yang kafir? Tetap yang mukmin. Jadi beda penilaian terhadap sesuatu dengan cara menyikapinya itu tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, jadi seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sudah hampir jam 11. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, silahkan. Waalaikumsalam. Kadang kita menemui kegawatan dokter yang harus ditangani dengan cepat. Kalau nggak cepat, itu keadaannya akan main dengan cepat. Lebih baik yang cepat. Bagaimana Pak? Diulangi yang terakhir. Kalau kita menghadapi kegawatan dokter, ada orang yang bawa darurat. Iya. Itu tindakannya harus cepat. Iya. Dibanding yang lambat yang lebih cepat, lebih baik yang cepat gitu ya. Kadang itu terbesit dalam hati. Kadang diucapkan juga kalau di dalam hati, kalau saya cepat menolong ini dalam hati. Tapi kata-kata dalam hati itu disampaikan ke orang lain. Bu, kalau kita cepat, anaknya itu. Ya. Nah, di dalam hati itu kan ada membanggakan diri, ujub. Jadi ujub membanggakan diri maksudnya nggak cepat orangnya kemudian. Jadi ada ujub juga di situ atau Ustaz, atau ujub itu bagian dari mengingkari nikmat juga. Kemudian berkorban juga ke orang lain. Kalau nggak saya itu, kalau nggak cepat kita menghindar. Kalau saya nggak cepat, tapi itu apa itu mengingkari nikmat juga. Kemudian juga kadang kita ada pasien, dokter kasih, bukan kalau nggak dokter cepat datang ini bisa meninggal. Gitu. Jadi akhirnya kita ujub juga mendengar itu. Mendengar orang kita nggak, tapi kalau nggak tahan ujub juga. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, itu yang saya mungkin perlu penjelasan lagi Ustaz mengenai mengingkari nikmat yang syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar berarti hanya mengingkari nikmat Allah
mengingkari nikmat Allah dan menyandarkannya selain dari Allah, apakah itu dengan sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, atau karena kebodohan kejahilan kita, sehingga kita mengingkari nikmat itu benar-benar bukan dari Allah, itu syirik besar. Atau gimana? Gimana? Ya. Nah, baik, masya Allah. Nah, pertanyaan pertama ya. Nah, terkadang ketika kita berjasa, gitu ya, berjasa kepada orang lain, terbersit dalam ucapan kita, kalau bukan karena jasa kita, ya, maka tidak akan tercapai atau tidak akan tercapai kebaikan dalam orang itu, atau orang itu tidak akan terhindar dari keburukan yang ditakuti. Ucapan ini apakah termasuk ujub? Ya. Kalau misalnya terbatas dalam menjelaskan sebab, Bapak ya, atau memandang sesuatu itu sebatas sebab akibatnya di dunia saja, ya, di dunia saja. Ya, itu seperti sudah kita jelaskan tadi, ya, boleh, ya, boleh, tetapi hendaknya dihindari, ya, hendaknya dihindari. Dan bisa kita perbaiki kalau misalnya kita sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur mengucapkan seperti itu, dengan kita perbaiki, kita tambahkan atau kita tekankan peran Allah di situ. Ya. Ketika misalnya kita ada keyakinan gitu ya, oh kalau bukan karena saya cepat-cepat menanganinya, dia akan celaka. Ya, jadi seperti itu. Dan tidak hanya pada dokter saja, Bapak. Ya. Jadi banyak yang lain. Misalnya contoh nih, sebagai seorang guru kadang begitu. Wah, kalau bukan saya privat kamu gitu kan, kamu tidak akan lulus. Jadi seperti itu. Kalau bukan karena kamu berguru dengan saya, kamu tidak akan diterima di perguruan tinggi itu misalnya. Nah, itu demikian, dan hal-hal lainnya yang sifatnya jasa itu banyak, luas. Nah, maka hal-hal seperti ini dilihat dulu. Kalau hanya sekedar mengkaitkan sebab akibat saja, yang itu memang sah secara syar'i. Sah secara syar'i itu artinya diakui secara syariat. Memang realitanya seperti itu. Ya, memang realitanya seperti itu, dan juga secara syariat pun juga tidak diharamkan. Ya, maka seperti itu boleh. Ya, boleh, tetapi alangkah baiknya kalau kemudian ditambahkan atau diperbaiki, diperinci dengan mengembalikan atau memunculkan kembali peran Allah. Misalnya, ya, kalau dalam masalah operasi tadi, ya, kalau bukan karena Allah menakdirkan saya yang mau operasi, bisa jadi begitu ya, Allah menakdirkan lahir. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada peran Allah di situ. Ya, kalau alhamdulillah Allah menakdirkan atau membantu, ya, nah, saya bisa mengoperasi dengan lancar. Jadi bukan saya sendiri. Jadi seperti itu. Dia munculkan itu. Ya, dia munculkan itu untuk menghindari dari ingkar nikmat. Menghindari dari ingkar nikmat. Nah, kalau kemudian yang muncul, ya, pikiran-pikiran seperti itu memang ujub. Ujub itu artinya memang dia bangga. Bangga dalam artian itu, ini perbuatan dia sendiri, bukan bangga dalam artian ini adalah nikmat Allah. Karena kita tidak masalah. Kita berbangga, berbahagia dengan nikmat Allah, itu tidak masalah kita. Ya. Alhamdulillah saya bisa hafal Al-Quran 30 juz misalnya. Kebanggaan terhadap nikmat Allah itu boleh, itu syukur. Ya, bisa terjadi, termasuk dalam syukur. Ya, alhamdulillah Allah membantu saya untuk melakukan operasi ini dengan lancar. Ya, jadi seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang dia meyakini ucapan itu muncul dari tabiat hatinya yang buruk, ya, bahwasanya segala prestasi yang dia raih itu adalah benar-benar dari dirinya sendiri, yaitu dia adalah pengingkaran dari nikmat Allah. Satu adalah sebuah pengingkaran, itu dosa. Ya, yang kedua itu adalah ujub, itu juga dosa yang lain. Ya,
Itu adalah ujub, itu adalah dosa yang lain karena dia nisbatkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Qarun ketika diminta untuk bersedekah, ya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya aku ini tidaklah aku diberi harta yang banyak ini karena ilmu saya, ya, bukan karena yang lain, karena ilmu saya. Nah, mudah-mudahan bisa demikian, Bapak. Kalau misalnya muncul ujub, ya istighfar. Ya, kalau dia katakan dia merasa dirinya sudah berbuat ujub, maka istighfar, kemudian mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait ucapan ingkar nikmat tadi, ya. Saya ulangi lagi karena memang belum saya runutkan, ya. Belum saya runutkan dalam kitab syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu. Beliau menjelaskannya kurang sistematis memang menurut saya, tapi sudah bagus tertata. Jadi kita kembali begini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sebab itu kan ada dua macam. Sesuatu itu menjadi sebab karena dua macam. Atau dua macam. Sebab secara kauni, secara penciptaannya, seperti misalnya sakit, sebab sembuhnya obat. Sebab sembuhnya adalah tindakan medis. Itu sebab kauni. Ya. Anak, sebab kauninya adalah pernikahan, ya. Harta, sebab kauninya adalah bekerja, ya. Itu sebab. Orang selamat, ya, dari kecelakaan, sebab kauninya adalah safety misalnya, ya, pengamanan, pakai sabuk pengaman, pakai helm, ya, ada airbag dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Itu sebab kauni. Memang kaitannya benda dengan benda yang lain yang tidak diingkari oleh syariat. Ya, kenyang sebab kauninya ya makanan dan minuman dan seterusnya. Kemudian ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu artinya adalah sebab yang memang ditetapkan oleh Allah. Ya, sebab yang ditetapkan oleh Allah. Seperti sakit bisa hilang dengan sebab doa-doa atau bacaan-bacaan ruqyah. Ya, ini sebab syar'i. Kalau kita hubungkan secara kauni nggak bisa. Apa hubungannya? Ya, bacaan ayat dengan doa ini kepada penyakit. Secara zahir, secara ilmu manusia nggak ada, gitu loh. Ya, tapi Allah yang menentukan. Ya. Musibah, bala tertolak dengan doa. Ya, itu sebab syar'i. Ya. Umur atau rezeki, umur dipanjangkan, rezeki dilapangkan dengan silaturahim. Ini sebab syar'i namanya. Nah, baik. Ketika seorang mendapatkan nikmat, nah, maka sebab itu kemudian dibagi lagi. Ada sebab zahir, ada sebab khafi. Zahir itu nampak. Nampak itu artinya dalam kejadian itu terlihat, gitu loh Bapak. Misalnya nih, dia dalam kondisi gawat darurat tadi, gawat darurat, kecelakaan, dibawa ke IGD, akhirnya berhasil dia distabilkan kondisinya dengan tindakan medis oleh dokter. Nah, dokter ini dari sisi jenisnya dia kauni, ya, memang penciptaan manusia, penciptaan Allah begitu. Allah menciptakan dunia itu begitu berjalannya. Dari sisi kelihatan atau tidaknya dia zahir, ya. Si pasien ini ketika dia selamat, ya dia melihat bahwasanya yang menyebabkan dia selamat adalah Pak Dokter. Nah, itu namanya sebab zahir. Nah, sebab zahir itu bisa dia itu kauni, bisa tidak kauni, bisa dia syar'i, bisa tidak syar'i. Karena zahir itu bagian dari apa? Nampak atau tidaknya. Ya. Ini kalau ada papan tulis ini enak ini. Jadi saya gambarkan diagramnya gitu. Jadi diagramnya ada tabelnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada sebab khafi. Sebab khafi itu tidak terlihat. Ya, artinya biasanya sebab khafi itu adalah sebab syar'i. Biasanya sebab khafi itu adalah sebab yang secara syar'i karena tidak terlihat. Contoh misalnya, ada orang dia selamat dari kecelakaan misalnya. Dia berangkat kerja selamat dari kecelakaan. Kemudian dia nisbatkan kepada ini karena doa orang tua saya. Nah,
Doa orang tua itu kan nggak terlihat, Bapak. Ketika dia kecelakaan, yang menyelamatkan orang itu nggak melihat ada doa orang tua yang kelihatan. Mungkin dia pakai sabuk atau tidak, pakai helm atau tidak, tindakannya seperti apa. Itu namanya khafi, tersembunyi. Nah, sebab khafi itu biasanya adalah syar'i, tapi ada juga yang tidak syar'i. Nah, sekarang kita runut nih. Kita runut. Menjelaskan sebab, kalau hanya sekedar memberikan informasi, selama itu memang sesuai dengan realita, artinya secara kauni ya begitu, secara syar'i ya begitu, ya. Dia ucapkan secara informasi saja, informasi ditanya misalnya, atau memberitahukan orang lain karena memang perlu diberitahukan. Ya, dia katakan, ini saya dapat mobil baru karena diberi hadiah. Nah, ya, seperti itu. Atau saya menang undian dan lain sebagainya. Nah, ini boleh, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tetapi kalau dia selama apa? Selama sebabnya itu sah secara syar'i dan secara kauni sah, gitu loh. Ya. Secara syar'i, kalau secara kauni artinya memang ya hubungannya jelas lah, Bapak. Hubungannya jelas. Nah, jadi itu boleh hukumnya. Nah, yang boleh ini dia bisa menjadi syirik besar atau bisa menjadi syirik kecil. Kapan dia menjadi syirik besar? Kalau memang dalam keyakinannya sebab yang dia sebutkan itulah satu-satunya yang menyebabkan. Dan dia mengingkari peran Allah di situ. Ya. Mengingkari peran Allah di situ. Itu menjadi syirik besar. Atau bahkan dia menyamakan. Jadi dalam keyakinan dia ada persamaan di situ, ada penyamaan di situ. Itu syirik besar. Tapi jarang. Kalau saya nggak bisa memberikan contoh. Ya. Saya nggak bisa memberikan contoh. Nah, contoh yang paling sering ya dia mengingkari. Ya, dia kaya. Dia menjelaskan saya kaya karena saya strategi kerja saya atau strategi dagang saya bagus. Nah, karena ilmu saya. Dan dia mengingkari ada peran Allah di situ. Ini syirik besar. Kalau dia ucapkan itu, kemudian ada sikap lupa. Lupa itu artinya memang ya karena dia jauh hubungan dia dengan Allah. Yang fokusnya dia pada sebab itu saja, bukan untuk memberitahukan sebab. Kalau tadi memberitahukan, tapi dia dalam hatinya masih yakin ini Allah gitu loh. Tapi dia memberitahukan saja. Tapi kalau yang ini dia sebutkan karena memang dia keadaannya jauh dari Allah. Dia menitik beratkan pada sebab itu sehingga lupa peran Allah di situ. Itu termasuk ingkar. Tapi sifatnya syirik kecil. Karena dia melupakan peran Allah di situ. Tapi dia tidak menafikan. Kalaupun misalnya dia diingatkan pun dia ingat. Nah, makanya syirik kecil itu tersembunyi, Bapak. Sifatnya syirik kecil itu tersembunyi. Ya, syirik kecil riya, ya, syirik kecil tersembunyi. Ya. Jadi seperti itu. Sifatnya syirik kecil. Dia susah untuk dibedakan dengan yang bukan syirik. Ya, susah dibedakan dengan yang bukan syirik. Jadi seperti itu. Ini untuk sebab yang jelasnya. Sisanya sebab yang tidak sesuai dengan kauni maupun tidak sesuai dengan syar'inya. Ya. Kalau dia menyebutkan dia selamat, lalu dia kaitkan dengan sebab yang tersembunyi yang jauh. Tapi sebab ini secara kauni, secara syar'i tidak ada hubungannya. Seperti kita jelaskan tadi. Ketika orang ini selamat, tapi yang dia ingat adalah misalnya berkahnya wali fulan. Wali fulan ini sudah meninggal. Atau wali fulan ini dia tidak kenal sama sekali. Ya tidak pernah mendoakan dirinya begitu ya. Walinya dia, mending kalau misalnya dia pernah mendoakan, dia masih bisa mengatakan, ini karena saya didoakan. Ya. Masih bisa, itu boleh. Ya. Boleh. Karena sebab syar'i kan boleh doa itu. Ya. Dia meyakini itu boleh. Tapi tentu dengan syarat masih dikembalikan kepada Allah kan. Ya. Tapi kalau dia meyakini satu-satunya penyebab dia selamat atau beruntung itu adalah misalnya dewa fulan, ya, yang tidak ada pada tempat itu, ya,
yang secara hubungannya secara kauni pun tidak ada, secara syar'i pun juga salah, ini syirik besar. Syirik besar. Ya. Jadi seperti itu. Tetapi kalau benda itu wujudnya nampak ketika dia ucapkan itu, kejadian itu nampak. Contohnya adalah jimat. Jimat kan nampak. Apalagi sebagian jimat ada yang diizinkan. Ya, menurut sebagian ulama, yaitu jimat yang menggunakan Al-Qur'an. Ya, meskipun itu pendapat yang kita jauhi karena riskan, ya, karena resikonya besar. Dia mengatakan dia misalnya berkendara atau bekerja, ternyata terjadi sesuatu dan dia selamat. Dia disebutkan, oh ini karena jimat ini. Jimat ini kan nampak nih, zahir nih, dia pegang nih. Nah, tetapi hubungannya itu salah. Dia menghubungkan itu salah. Menghubungkan kekuatan jimat itu dengan keselamatan dia itu salah. Karena secara syar'i tidak diakui. Secara kauni jelas bukan. Gak ada hubungannya secara kauni, secara fisik kan tidak ada. Ya, maka ini syirik kecil. Ini syirik kecil. Tentu syirik kecil ini semuanya dengan catatan masih dinisbatkan kepada Allah. Ya. Dengan catatan semuanya masih dinisbatkan kepada Allah. Tidak apa namanya, tidak menafikan peran Allah di situ. Ya. Kalau dia mengatakan benar-benar hanya karena jimat, itu syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan ini karena jimat, Allah menyelamatkan saya karena jimat ini, itu syirik kecil. Ya. Jadi demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ala kulli hal, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, paling selamat kalau kita menghindari itu semua. Ya, dengan selalu berusaha menisbatkan, saya lupa mendekat ya, selalu menisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu para ulama begini, saya mendengarkan fatwa-fatwa para ulama, bolehkah misalnya ya, kita mengatakan kalau bukan karena fulan maka akan terjadi begini. Kalau bukan mengatakan bukan karena fulan tidak akan tercapai ini, ya. Seperti saya Shalih Al Fauzan, kemudian saya Al Barok dan lain sebagainya, beliau mengatakan nggak boleh itu ucapan seperti itu. Mereka mengambil tindakan atau pendapat yang lebih tegas. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh dengan catatan tadi, karena dalilnya ada. Dalilnya ada, yaitu dalil hadis tadi. Rasulullah mengatakan kalau bukan karena saya, Abu Thalib ini tidak akan diperingan adabnya. Kata Rasulullah seperti itu. Ya. Padahal Rasulullah itu kan maksum, tidak mungkin Rasulullah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi Rasulullah ini mengatakan itu bukan untuk menafikan peran Allah, tapi beliau menginformasikan. Allah meringankan adabnya Abu Thalib ini karena istighfar saya. Ya. Jadi seperti itu. Ini untuk menginformasikan seperti itu. Nah, ucapan seperti itu selama kita tidak menafikan peran Allah, ya hanya sekedar untuk menjelaskan hubungan sebab akibat saja, jalurnya itu dari mana, itu boleh, tetapi lebih baik dihindari. Ya, sebaik mungkin, sebisa mungkin semuanya dinisbatkan kepada Allah. Ya, ketika kita berhasil melakukan jasa kepada orang lain, ya meskipun ada terbersit dalam hati kita, kalau bukan karena saya yang melakukan tidak akan tercapai itu, nah, maka kita tambahkan kalau sudah terucap. Ya, kalau bukan karena Allah yang menakdirkan saya bisa, ya, atau menakdirkan saya begini, ya, Allah tidak menakdirkan orang ini datang ke saya dan lain sebagainya, semuanya dinisbatkan kepada Allah, maka tidak akan tercapai itu. Insya Allah itu lebih aman dan itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita semuanya untuk bisa semakin bersyukur kepadanya, semakin menyadari segala nikmat yang kita peroleh ini adalah darinya, dan melindungi kita dari sikap ingkar dan kufur terhadap nikmatnya. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak-banyak kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jangan ditinggalkan itu, meskipun hukumnya sunnah, tidak mempengaruhi sahnya sholat, tetapi kalau bisa jangan ditinggalkan. Kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah juga. Ya Allah,
tolonglah saya untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadah saya kepadamu. Yaitu dibaca sebelum salam. Dibaca sebelum salam ketika sholat fardu. Ya. Sebagian ulama mengkhususkan ketika sholat fardu, sebagian yang lain ya bisa mengatakan bisa juga dibaca ketika sholat sunnah. Tapi kalau melihat dohir hadisnya yaitu ketika sholat fardu. Nah, itu saja. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita semua dan membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.